Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Buya dari Cibiru. Saya jemaah YouTube Buya. Alhamdulillah, mohon ridhonya atas ilmu yang Buya berikan via YouTube. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya pernah mendengar di salah satu ceramah Buya bahwa ya definisi sholat itu kalau dikatakan sembahyang itu juga kurang tepat. Dan saya pernah mendengar Buya menyatakan bahwa sholat itu adalah selain persatuan antara dalam syariatnya sesama manusia, juga kita menyatukan diri kita dengan Tuhan. Mohon bisa dijelaskan dengan lebih rinci. Terima kasih Buya. Ya, itu mungkin terjemahan awalnya sholat itu karena tidak ada pepadannya. Ini kita dalam kajian komparatif linguistik. Ketika kita tidak punya terma yang persis, terpaksa kita pinjam mengadopsi bahasa asing. Cuman ada prosedurnya mengadopsi bahasa asing itu. Pertama, ditulis sesuai dengan ejaan aslinya, revolution, tetapi ditandai tanda kutip. Kita sosialisasikan dulu selama setahun 2 tahun. Nah, ketika masyarakat sudah paham maknanya, baru tanda kutipnya dibuang dan ditulis dengan ejaan Indonesia. Itu begitu. Nah, rupanya sholat ini langsung diterjemahkan dengan sembahyang, di mana terdiri dari 2 kata sembah yang. Yang itu Tuhan paling berkuasa pada agama sono, yang atau eyang. Jadi sholat itu sembahyang. Dari terjemahan itulah sendiri maka terjadi penyebaran pemahaman di pikiran kita masing-masing bahwa ketika kita sedang sholat itu berarti kita lagi menyembah Tuhan. Itu di situ penyimpangannya. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan saya ini tidak meminta disembah, dan Tuhanku bukan sesembahan, bukan sesembahan. Dia sang pencipta. Kalau kita datang menghadap beliau meminta apapun, tidak dituntut membawa persembahan apapun. Kita yang butuh sama Allah. Ujanta. Ya ayuhan nasu antumul fuqara wallahu wal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamu butuh semua pada Allah. Allah kaya, tidak butuh apa dari kamu. Minta-minta saja, enggak usah persembahan. Nah, inilah makanya sampai terjemahan Depag sendiri, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah kami menyembah. Padahal abadah ya'bud itu ibadah, itu pengabdian, abdi negara, orang yang bekerja untuk negara, abdillah, orang yang bekerja untuk Allah. Jadi kita itu oleh Tuhan disuruh bukan menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, bukan menyembah. Itulah jadi persoalannya menjadi melebar menjadi gitu. Nah, kita kembalikan lagi bahwa sholat ini adalah mi'raj tadi itu, ya, berkomunikasi dengan Tuhannya, sehari 5 kali berkomunikasi. Nah, makanya tidak aneh ketika dalam sholat itulah seringkali orang beriman mendapatkan intuisi, mendapatkan ilham, dapat wangsit lah kalau sekarang itu. Sebab bagaimanapun intuisi itu akan masuk dalam otak kita, tapi bukan otak sadar, tapi otak bawah sadar, atau dalam bahasa al-aqlul la wa'i, atau dalam ruangan unconsciousness itu masuknya. Nah, makanya ketika kita sholat, kita akan dalam keadaan yang tidak sadar diri, ya, saking khusyuknya, dan disitulah masuk intuisi itu. Apalagi kita sudah relaksasi. Orang sendiri kalau sudah relaksasi sempurna, maka otak menjadi cerdas. Makanya oleh karena itu, kalau tidak tepat sembahyang sebagai terjemahan dari sholat, ya sebaiknya kita pinjam bahasa Arabnya saja, yaitu sholat. Sudah sholat belum? Gitu. Jangan sudah sembahyang belum, sebenarnya lain. Yuk kita sholat, jangan yuk kita sembahyang. Jadi memang bisa saja mungkin karena kita dulu sebelum Islam masuk ada
agama-agama yang lokal kita itu dengan paham Tuhan itu disembah, maka kita juga termasuk menyembah. Sehingga kalau kita ini namanya pengabdian, maka kita membedakan ibadah itu namanya pengabdian. Selanjutnya, kalau ada orang bekerja siang malam cari duit sebanyak-banyaknya, seringkali orang itu mengatakan, orang kok rakus banget sih, kok ngoyok banget sih, nggak ada habis-habisnya, cari duit aja, itu hubud dunya. Entar dulu, jangan memutuskan orang hubud dunya, lupa sama agama, lupa. Entar dulu, kapan kita bisa menilai orang itu ibadah atau kerja? Itu nanti kalau sudah jadi duit, sudah ada di kantong. Nah, baru setelah di kantong, urusan kita dengan Tuhan untuk apa? Nah, kalau untuk nyantuin anak yatim, untuk nyumbang masjid, untuk ngasih beasiswa anak sekolah, bantu orang sakit, ya kalau begitu ibadah semua dong namanya. Gimana lagi? Betul enggak? Sekalipun tiap hari ceramah, tapi karena pasang tarif, bukan ibadah, itu namanya cari duit.